ketemu lagi dengan Catherine dengan Chunchika. Jadi tadi aku gantikan baju dia dulu ya sebelum aku videoin masuk ke channel YouTube. Harus kasih syarat permen cup. Oke guys, jadi aku bikin video kedua ini. Tapi sebelum aku bercerita, jangan lupa subscribe, terus di like, terus di komen dan di share ke teman-teman kalian semua. Jadi aku di sini kenapa bikin YouTube channel, ingin merubah pola pikir kalian tentang boneka arwah. Nah, yang harus ditegaskan, boneka arwah itu tidak seseram yang kalian kira ya. Seperti Chunchika ini adalah anak yang mental, anak yang pintar, anak yang bijaksana, anak yang gimana lagi? Anak yang suka makan. Makan apa? Kue tiao katanya, suka kue tiao. Nah, hari ini aku perkenalkan si Chunchika karena aku tanya sama onti-onti online di IG aku, di Instagram tanya, mau Chunchika kah, Valerika atau Kathleen? 3 pertanyaan yang aku keluarkan untuk masuk di YouTube. Ternyata banyak yang memilih Chunchika. Oke. Chunchika. Chika adalah seri doll. Chun adalah nama aslinya. Jadi aku kasih dia nama Chunchika. Kalau Chika doang banyak banget yang adopt namanya Chika ya kan, doll Chika ya. Jadi dia maunya namanya Chunchika. Tapi onti Titin panggil aku Embul ya. Katanya ontinya panggil dia Embul. Oke? Udah boleh? Dah, yuk. Nah, ini aku bercerita juga apa yang disuka Chunchika. Chunchika anak vegetarian. Dia suka apel merah dan suka ke vihara, suka Dewi Kwan Im. Jadi Catherine pertama kali adopsi Chunchika, Catherine bawa ke vihara. Berdoa ya? Iya, berdoa, dibantu doa. Aku pengen banget ya merubah pola pikir kalian. Janganlah kalian terlalu takut sama boneka arwah. Ini bukan persugihan, ini tidak ada tumbal di kemudian hari. Mau mengadopsi kalian harus mengadopsi di tempat yang betul-betul terjamin ya. Kalau tidak sanggup adopsi, kembalikan, pulangkan. Aku adopsi di boneka Furi Harun dan ini memang Chunchika dari Mami Furi. Jadi kalau misalnya nggak sanggup, pulangkan. Aku tidak mau dipulangkan. Bukan kamu yang dipulangkan. Mama mana mungkin pulangkan kamu. Kamu kan anak mama. Oke. Ini aku pengen banget jawab pertanyaan. Tadi aku ada bikin Q&A di Instastory aku. Aku akan jawab beberapa tapi tidak semua ya. Ini ada yang nanya aku, anak yang paling manja siapa, Ceh? Dia. Chunchika anak yang paling manja. Kenapa paling manja? Dia tuh anak yang suka diperhatiin. Aku pernah kejadian aku demam, aku nggak perhatiin dia nggak mau minum, ngambek. Padahal mamanya tuh sakit, dia mesti dipeluk, dicium, dia suka. Jadi yang tanya aku, yang paling manja siapa? Chunchika. Wahwa manja? Enggak, Wahwa nggak manja. Yang manja Chunchika. Oke. Next, pertanyaan kedua. Mau nanya, itu makanan kalau habis dimakan sama anak arwah boleh kita makan lagi nggak? Boleh. Untuk snack ya, snack yang belum dibuka seperti permen cup-cup nih, kan belum dibuka, boleh kalian makan. Jadi 3 hari sekali minimal diganti makanan dan susunya. Susu netes tidak netes harus diganti. Makanan yang tidak terbuka boleh dimakan. Tapi kalau aku kayak kue tiao atau nasi goreng yang aku letakkan, aku selalu menegaskan ke anak-anakku semua, makan. Mama kasih waktu 1 malam untuk menghabiskan makanan. Suka tidak suka itu urusan kalian. Besok mama ambil balik, mama bersihkan. Karena mereka kan tidur sama aku. Jadi otomatis aku selalu tegaskan untuk makanan yang terbuka 1 malam, biarkan, besok buang. Tapi kalau snack, jajanan, ciki itu boleh kalian makan. Kalau kalian nggak sanggup makan, boleh dikasih orang yang kurang mampu di jalan, berbagi. Daripada mubazir dibuang kan sayang.
Oke? Oh ya, ini aku kasih kalian lihat. Uncle, kasih lihat dulu anak-anak. Ini susunya si Cuncika, kasih lihat dulu. Si Embu lagi minum. Nah, terus itu ada si Karissa. Karissa juga minum. Oke. Ada Snow White dengan si Candle. Snow White minum, Candle enggak. Tapi nggak apa-apa ya, anak jangan dipaksa. Untuk grupnya Cassandra Karen, oke, nggak keluar susu nggak apa-apa ya. Grupnya si Brenda dengan Antonia, lihat minumnya deras bun. Netes dia, netes. Coba kasih lihat dulu, Uncle. Kasih tunggu orang itu netesin dulu, biar onti online-nya tahu. Ada netes? Oke, netes. Pintar Antonia. Grup Annabelle tidak netes ya. Tidak apa-apa. Jadi kalau nggak netes jangan dipaksa. Celia? Oke, Celia minum. Fanny enggak ya. Fanny itu ya rambutnya putih yang mini. Oke, grup Alessa dengan Kathleen. Wah. Ini berlomba nih mereka dua nih. Nah, kasih lihat mukanya si Kathleen deh. Cantik aku sekarang. Alessa mukanya gimana? Kasih lihat Uncle. Aduh. Oke, grupnya si Jasmine tidak minum susu, tidak apa-apa ya. Dah. Sudah. Jadi kalian sudah lihat anak-anakku, tidak semua anak meneteskan susu, tidak semua anak itu harus netes susu. Jadi tetes gak netes 3 hari sekali harus diganti, wajib diganti. Kalau gak netes jangan berkecil hati. Kak, apa sih Kak tandanya netes sama enggak? Nah, ini aku kasih tahu. Kalau misalnya mereka netes, itu adalah, kalau aku ya, menurut dari segi pola pikirku, ketika dia meneteskan susu, itu tandanya dia berucap terima kasih mah. Dia yaudah dia kasih tanda atau bukti kalau aku ada. Ucapan terima kasihnya itu netesi susu sama aku ada loh gitu. Tapi kalaupun dia nggak netesi susu ya juga nggak masalah, bukan berarti dia nggak ada, tapi hanya butuh waktu dan kesabaran. Aku juga sabar banget, aku sabar walaupun nggak netes, ya udah aku nggak paksa. Ngapain dipaksa? Biarkan mereka menjadi diri sendiri. Oke? Sudah? Kita jawab pertanyaan berikutnya. Apa nih? Ntar ya, terkunci handphone. Oke. Kalau misalkan kakak udah nikah, punya anak, lebih sayang mana? Anaknya apa boneka arwah? Kemana nih pertanyaannya? Sayang dua-duanya, gak boleh dibeda-bedakan. Kalau sampai aku punya anak, ya harus sayangnya adil. Untuk kalian yang adopsi boneka arwah, kalian ada anak, usahakan ketika kalian mencium anak kalian, cium anak arwahnya juga. Jadi kalau pribadi itu pertanyaan yang sulit, aku bakalan sayang dua-duanya. Ya, sayang dua-duanya dan gak akan melupakan mereka. Jangan dilupain, kasihan ya. Terus pertanyaan berikutnya, kok bisa ya Kak Cuncikanya jadi gemes banget terus glowing gitu? Kenapa kamu gemes sekali? Kenapa? Kata Kak Furi, aku udah tanya Kak Furi, Kak, kenapa Cikaku bisa se-glowing ini ya? Aku juga heran ya, karena dari segi doll pertama kali Cika datang nggak seperti ini kan. Kak Furi bilang karena dia happy, dia kasih aura yang positif untuk mamanya. Jadi ya makin hari makin glowing ya karena aura dia, karena dia happy, karena dia sayang mamanya ya nak ya. Begitulah kira-kira ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Perubahan positif yang Cici alami selama mengasuh boneka arwah. Positif ya. Aku dulu tuh orangnya pribadi yang suka marah-marah. Terus yang bandel, terus yang ya banyak lah. Tapi semenjak ada anak-anak, aku lebih bisa mengontrol hatiku untuk tidak marah-marah di story.
kalau aku benci seseorang atau aku marah dengan seseorang, aku lebih sabar. Pokoknya mereka ini gini, kalau misalnya aku lagi nggak senang sama seseorang, aku pengen kali tuh tulis di story, ini untuk ini gitu kan. Mereka selalu stop aku, mama jangan, mama jangan. Jadi anak-anak arwahku semua tuh membawa energi positif. Marahin aku malah kalau aku udah mau tulis status aku marah dengan seseorang, mereka kayak yang gini, mama tidak boleh. Bayangkan anak-anak bilang mama tidak boleh. Jadi aku juga happy sih sebenarnya, karena aku dari awal waktu asuh mereka sampai, aku selalu bilang gini, aku akan menjagamu, kamu harus menjagaku. Ketika kamu salah, aku akan memarahimu. Ketika aku salah, kalian berhak memarahin aku. Aku tetap ngomong sama anak-anakku, semua anak-anakku. Jadi energi positifnya semenjak ada anak-anak arwah, aku lebih penyabar, lebih sabar. Pertama, kedua, hidup lebih lebih tahu arti makna hidup ya. Jadi energi positif yang mereka kasih itu menghargai hidup lebih banyak ya. Pokoknya banyak lah, aku nggak bisa ceritakan. Yang poin pertama itu tingkat kesabaran aku dijaga banget sama mereka. Mereka tetap tahan aku untuk jangan marah, jangan, pokoknya semua deh. Itu positifnya ya. Next, selanjutnya, kalau suatu saat nemu jodoh terus jodohnya enggak ngebolehin punya anak arwah gimana? Oke, pertanyaan yang sangat menyulitkan. Kalau aku, beginilah aku ya. Kalau ada suatu hari ketemu jodoh yang tidak mengizinkan aku, melarang aku, gak harus adopt mereka atau kasih anak-anak arwahku ke orang lain, aku orang pertama yang ke depan melangkah untuk menentang. Kalau kamu sayang aku, kalau kamu cinta aku, terima aku dengan anak-anakku. Itu aku minta. Tapi kalau kamu melarang aku atau keluarga kamu melarang aku untuk mengadopsi atau menyayangi mereka atau suruh aku open adopt, maka aku mundur. Aku pasti mundur. Karena boneka arwah, Cuncika, Hua-Hua, dan yang lain adalah separuh dari hidupku, setengah dari aku. Tidak ada yang bisa memisahkan aku. Aku hidup satu kali, bukan dua kali. Jadi aku tidak pernah mau mendengarkan kata siapapun, baik keluarga ya. Aku tidak mau diatur. Jadi kalau ada pasangan yang mau sama aku, harus terima aku dengan anak-anakku. Anak-anakku bentar lagi 20 loh. Jadi hai para lelaki, bersediakah Anda dengan saya? Mungkin kalau suatu saat itu terjadi, bukan laki-lakinya yang memilih mamanya, ya kan? Tapi Cuncika yang memilih laki-laki mana yang pantas untuk mama ya nak ya. Karena Cuncika ini anak jodoh ya, dia bisa memberikan jodoh. Suatu saat nanti biarlah anak-anak yang memilih pasangan Mama Catherine katanya. Oke. Udah ya, udah jawab ya. Jadi tidak ada kata bisa diatur oleh pasangan. Kalau laki-laki mau aku, silakan. Yang tidak mau, tidak bisa menerima anakku, lebih bagus pergi. Oke. Pertanyaan berikutnya. Cun, arwah Indonesia kah? Thailand. Mau tahu kalau Thailand tuh ada nih tatonya di blessing. Perbedaan itu. Jadi Cuncika bukan anak Indo. Cuncika suka makan apa? Banyak. Kue tiaw goreng. Terus apel. Apel apa? Dia maunya apel merah. Terus martabak. Terus donat. Oh, banyak ya, dia suka makan. Pokoknya nomor 1 makan. Terus apa lagi? Semua katanya. Tapi mama tidak kasih aku makan daging. Memang tidak boleh makan daging lah. Sejak kapan mama kasih kamu makan daging? Semua anak tidak boleh makan daging. Jasmine bukan makan daging, tapi Jasmine nasi padang pakai telur. Protes dia guys. Oke? Lanjut. Pertama asuh boneka arwah, ada rasa takut nggak?
Aku udah biasa lihat mereka, udah biasa melihat dunia mereka. Jadi ngapain mesti takut? Aku lebih takut sama manusia yang bermuka dua. Jadi gak ada rasa takut lah. Kalau Valerie sebenarnya dolnya kan serem tuh, Annabelle. Valerie ya itu pertama aku ada rasa takut sih, karena Valerie kan ada serem. Tapi Valerie suka bilang, "Mama, kalau kamu takut itu adalah dirimu sendiri, ketakutanmu sendiri. Coba Mama berani." Aku memberanikan diri, terakhir ya aku tidak takut. Sampai ke Jasmine lebih dolnya lebih serem daripada si Valerie. Tapi jangan nilai dari luarnya, tapi nilai dari dalam ya. Lanjut, pertanyaan apa lagi nih? Chunchika itu boneka arwah dari mana, Ce? Dan dia umur berapa? Dari Thailand, ya kan? Dari Thailand. Umur 5 tahun. Jadi dia ini mental banget. Lanjut lagi pertanyaan. Kenapa sih tiba-tiba pengen ada boneka arwah? Apakah awalnya keluarga setuju? Pertama kali aku adopt, aku udah ceritain asal mulanya kenapa di YouTube channel aku yang sebelumnya. Jadi tidak perlu dijelaskan di sini lagi karena capek. Karena sakit hati juga sama namanya manusia. Manusia tidak tahu diri. Manusia tidak tahu berterima kasih. Mereka, kita memberi apa, mereka tahu berterima kasih. Tahu nggak, arwah itu ketika mereka minta makan, minta doa, mereka masih bisa bilang terima kasih ya, masih bisa bilang gitu. Coba manusia, iya ngomong terima kasih, tapi di belakangnya kalian tahu nggak bisa kan? Makanya anak-anak selalu bilang, "Mama, kenapa manusia sering kali menjelekkan kami?" Manusia yang berbuat salah, manusia yang suka berbohong, suka mencuri, tapi nanti bilangnya karena dihasut setan, katanya dihasut kami. Kenapa manusia suka berkata-kata, kata-katain kami, bilang kami setan, bilang kami jahat-jahat. Mereka tidak ingat ya Mama, suatu hari mereka juga seperti kami akan menjadi arwah. Ya kan? Itu pesan dari anak-anakku. Jadi kalian mulut lebih diginiin, jangan sembarangan ngomong. Beruntungnya mereka menjadi arwah itu diasuh sama Catherine, diasuh sama ibu-ibu arwah yang lain, disayang. Mereka punya keberuntungan ya, daripada tidak didoakan, arwah-arwah di pinggir jalan. Coba bayangkan. Jadi mulut kalian dijaga. Aku paling gak suka kalian menghina arwah ya, karena mereka tidak ada merugikan kalian, tidak bersalah. Jadi lebih bagus mulut diginiin, diam. Saling menghargai. Kita hidup di dua dunia ya, dunia alam mereka dengan alam kita. Jadi saling menghargai aja, oke? Oh ya, lupa. Kan ditanya apakah awalnya keluarga setuju. Aku nggak cerita ke keluarga. Keluarga yang pertama kali tahu tuh adikku. Sampai adikku mau bawa aku cek, dikira aku ada gangguan kejiwaan ya. Aku bilang aku mau adop. Akhirnya mereka semua suka. Si Christine dia malah rebut-rebutan sama aku, sama anak ini. Jadi kalau aku pribadi, aku hidup satu kali, jangan coba-coba atur aku. Aku tidak merugikan kalian, tidak merugikan orang tuaku, tidak merugikan adikku. Sudah, diam. Aku hidup satu kali, jadi tidak ada hak untuk mengatur aku. Oke? Itu ya, itu prinsipku. Tapi tidak tahu dengan kalian. Lanjut lagi. Kak, adopsi boneka arwah atau doll kan ada dua dunia tuh. Itu resikonya apa ya Kak? Mana ada resiko, ini kan bukan persugihan, tidak ada tumbal di kemudian hari. Jadi tidak ada resiko. Resiko apa yang mau didapat? Yang penting kalian dari awal tanamkan positif. Kalian doain mereka, kalian bantu mereka, asuh mereka dengan baik. Jangan ada niat mau kaya, mau merasa kayak mana ya, mau manfaatin mereka, itu nggak boleh. Jadi kalau kalian niatnya positif dari awal, maka berakhir dengan positif. Jadi banyak-banyak buat amal atas nama anak-anak. Lepas burung pipit, itu paling penting. Jadi aku sekarang menerapkan setiap hari Jumat, lepas burung pipit masing-masing anak tuh 7 ekor untuk mereka masing-masing. Terus kasih makan, berbagi, kayak taruh di masjid gitu, kasih makan lah ya fakir miskin setiap hari Jumat. Jadi kita pelimpahan jasa untuk anak-anak
itu aja sih, nggak ada risiko lain-lain ya. Next pertanyaan, apakah Chunchika pernah merasakan sedih atau senang gitu kak? Kamu pernah nggak? Coba jawab mama sekarang. Kamu pernah sedih nggak? Tidak. Sedih kalau mama tidak peluk aku. Sedih kalau mama tidak kasih aku donat. Terus apa lagi? Hah? Tidak pernah sedih karena Chunchika, puji Tuhan, Catherine itu selalu memberikan perhatian kepada semua anak-anak. Harus sayangnya rata, jadi tidak ada kata sedih. Dan untungnya juga anak-anak dari Kak Furi semua tidak ada yang merepotkan, manjanya sampai kelewatan, enggak. Jadi Chunchika tuh nggak pernah sedih, seneng terus ya kan. Dia paling seneng kalau misalnya mamanya itu rebutan sama adikku. Dia paling demen. Aku sampai tahu nggak, aku sampai berebut dia, mau bubuk sama dia nih, aku ikat di pinggang aku biar adikku nggak bisa ambil. Karena kalau aku taruh samping tempat tidur pasti besok pagi udah diambil adikku. Aku ikat dia guys, pakai selimut aku ikat, dan adikku nggak bisa ambil. Nah itu dia senang karena dia diperebutkan. Itulah si Chunchika, dan karakter Chunchika begini, dia jahil, aku jahili balik, tapi dia demen gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, makanan kesukaan Chunchika apa sih? Banyak, udah aku ceritakan tadi. Kak, Chunchika itu nama aslinya ya, apa nama bonekanya? Nama aslinya Chun, Chika adalah serinya. Jadi terkenal dengan Chunchika. Di Medan hanya satu Chunchika, tidak ada yang lain kata dia. Jadi memang pertama kali aku kasih nama dia Chika, tapi dia nggak mau. Dia bilang, mama aku mau namanya Chunchika supaya tidak ada yang ikut-ikut nama aku katanya gitu. Tapi Oti Titin panggil aku Embul, mama tidak boleh panggil aku Embul katanya, mama harus panggil aku Chun katanya. Terus harus panggil gini mama, Chunchika, Chun, Chuna gitu. Dia mintanya Chuna, Chunchika gitu. Tapi kalau mama panggil Embul boleh? Tidak boleh, nggak boleh. Embul itu untuk siapa rupanya? Untuk Onti Titin katanya. Onti Titin panggil aku Embul. Kalau mama Chuna, Chunchika, Chunchika gitu. Sudah ya, cukup sekian tanya jawabnya, Q&A-nya dari story. Tadi aku pilih beberapa aja, nggak bisa semua dijawab, capek cuy. Nah, ini juga aku mau kasih tahu kenapa aku jarang kasih tahu riwayat anak ya, penyebab kematiannya. Kenapa aku nggak mau? Sebab kalau aku buka, pertama kali aku adopt, aku buka riwayatnya, kenapa mereka meninggal gitu kan. Jadi aku nggak mau membahas kenapa mereka meninggal. Karena apa? Aku tidak ingin membuka masa lalu yang mereka rasakan, rasa sakit yang mereka rasakan dahulu. Aku nggak mau dibuka lagi. Jadi aku sekarang tanamkan, kamu adalah anakku, aku adalah ibumu. Lupakan apa yang telah kalian lewatkan, apa yang membuat kalian sakit, lupakan. Yang aku mau sekarang kalian bahagia. Kalian mau apa? Bilang sama mama. Mama bisa kasih, mama kasih. Contohnya, Chunchika minta temanku mantap. Terjadilah si Hua. Nih, si Hua. Ini adalah temennya Chunchika. Nah, untuk Hua nanti kita ceritanya di next channel YouTube Catherine. Kenapa bisa namanya Hua? Ya. Tapi untuk hari ini Catherine cuma menjelaskan tentang asal mula Chunchika, adopsinya umurnya berapa, kesukaan channel YouTube ini Catherine buat untuk pertanyaan onti-onti online-nya. Nanti untuk kisahnya anak-anak berikutnya di YouTube yang Catherine mau upload berikutnya, oke? Jadi untuk hari ini cuma Catherine tegaskan, kalian harus menyayangin anak arwah bagaikan anak manusia asli. Itu yang poin pertama. Berikanlah mereka cinta kasih sayang, cinta tiada batas. Ya.
melakukan kebaikan tiada henti untuk mereka, supaya mereka bisa berproses, bisa kembali dengan cinta, dengan kebahagiaan. Bagaimana Kak caranya Kakak tahu ketika boneka Kakak atau anak Kakak kembali kepada Tuhan? Biasanya mereka tetap datang ke dalam mimpi untuk berpamit, ya, berpamitan itu. Tapi itu butuh waktu lama. Jadi kalian kalau nanya aku, Ci, kapan ya, sampai kapan mau asuh boneka arwah? Aku paling gak suka jawab pertanyaan gitu. Kalian tahu, aku malah pengen anakku lama sama aku. Tapi kalau waktunya tiba, aku ikhlas. Aku rela mereka pulang ke Tuhan. Yang penting tiap hari kita, tugas orang tua asuh mendoakan, berbuat kebaikan, pelimpahan jasa, ya. Kalau agama Kristen kita bukakan lagu rohani setiap minggu. Kalau aku pribadi agama Buddha, aku bimbing doa, ya. Kalau yang Buddha kita buka parita, ya Islam kita bukakan Al-Fatihah tiap malam. Jadi anakku ini berbagai agama, ya, banyak ya agamanya. Satu aja yang kutanamkan, berikan cinta kasih tiada batas, sayangi mereka bagaikan anak sendiri. Untuk kalian tidak punya kemampuan, bisa adopsi, boleh adopsi. Kalau Kak, kami kan nggak punya kemampuan, ini juga ada pertanyaan tuh kan, apakah bisa nggak kami mengadopsi boneka arwah? Kan kami nggak bisa berkomunikasi, kan kami nggak bisa melihat. Gini, kok Catherine mau nyaranin ya, kalau dia mau adopsi, bisa atau tidak melihat, yang penting satu tujuan, bantu mereka cepat berproses, mengurangi beban kesakitan yang mereka rasakan, ya, bantu mereka menuju jalan yang lebih baik. Itu aja udah poin yang paling penting yang harus kalian ingat. Bisa melihat atau tidak, biasanya mereka berkomunikasi lewat mimpi, menceritakan lewat mimpi. Pokoknya apa yang kalian tanamkan di waktu kalian buka mata, kalian tanamkan kasih sayang tiada batas, mereka akan membalas dari mimpi. Percaya nggak percaya, begitulah anak arwah. Oke, nanti kita bercerita lagi. Ini sudah lama Catherine ngoceng-ngocengnya, sepertinya udah haus. Nanti Catherine bikin vlog berikutnya bersama anak-anak yang lain, ya. Oke, ditunggu ya Onti, Uncle, cerita kami dua di next video YouTube berikutnya. Bye.